Waduh, keren sekali bukan Sobat Siniar? Ternyata Prodi TRI ini juga tidak hanya terjunnya tuh ke teknologi, setiap hari harus ngelihat, Iya betul. komputer, tapi juga turun ke lapangan ya, Pak, termasuk ke Iya pertanian, betul Mbak Putri. begitu. Nah, Pak, saya ini, eee, penasaran nih, kalau di IoT nih, prospek lulusannya tuh apa kalau di Prodi TRI? Halo Sobat Siniar, kembali lagi di Siniar Pens. Dengan saya Putri Puspita yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Nah Sobat Siniar, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kalau kemarin kita kan kedatangan Kaprodi dari beberapa prodi nih yang ada di Pens seperti ada Meka, ada SPE, IT. Nah, kalau saat ini kita kedatangan Kaprodi dari prodi yang mempelajari tentang komputer dan infrastruktur dari jaringan. Nah, prodi tersebut adalah prodi Teknologi Rekayasa Internet. Penasaran bukan? Kalau begitu kita sapa terlebih dahulu ya ke prodi kita kali ini. Selamat pagi Selamat pagi Bapak. Mbak Putri. Selamat datang di Siniar Iya terima Pens. kasih atas undangannya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Alhamdulillah semoga Iya, selalu baik ya Pak. amin amin Nah, amin. sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak tentang Mhm. teknologi rekayasa internet, bagaimana kalau kita sapa dulu sobat siniar yang ada di sekarang ini? Oke, selamat pagi sobat senior semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Zain Samsul Hadi, yang saat ini diamani sebagai Kaprodi Teknologi Rekayasa Internet sejak tahun 2021. Oke, terima kasih. Nah, Pak Zen ini adalah kaprodi sejak tahun 2021 Iya betul gitu Mbak ya, Putri. Pak. Nah, Pak, selama beberapa tahun nih, Pak, mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang kaprodi tentang teknologi rekayasa internet itu seperti apa? Oke, baik Mbak Putri, untuk yang di teknologi rekayasa internet ini kita memiliki beberapa semacam kayak ini ya, apa namanya, visi ya. Visi dari teknologi rekayasa internet atau biasanya disingkat TRI, ini kita punya visi yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang manajemen teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Dan yang di sini kita memiliki sebanyak 5 bidang unggulan yang nanti akan dipelajari di TRI ini. Yang pertama, kita nanti akan pelajari yang namanya di bidang developer, kemudian yang kedua nantinya di bidang Internet Network Engineer, kemudian yang ketiga nantinya di bidang Cloud Engineer, kemudian yang keempat nantinya di bidang Network Security Engineer, dan yang terakhir nantinya di bidang Mobile and IoT Engineer. Nantinya di 5 bidang ini semuanya akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di prodi TRI. Wah, jadi di prodi TR ini ada 5 kurikulum ya, Pak? Salah satunya termasuk dari IoT, Iya betul begitu. Mbak Putri, ya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri nih, Pak, mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana terbentuknya dari prodi TRI ini? Oke, baik Mbak Putri. Jadi yang di prodi dari ini memang dari prodi Telkom. Jadi prodi Telkom ini sebagai prodi induk yang dari prodi TRI ini ya. Jadi di awal mulanya di prodi Telkom ini kan ada beberapa bidang unggulan juga, termasuk yang di bidang semacam kayak radio dan juga di bidang jaringan. Nah, karena nantinya di bidang jaringan ini banyak peminatnya waktu itu, akhirnya bidang jaringan ini kita tarik menjadi prodi sendiri. Makanya yang sejak tahun 2021 kita mendirikan prodi Tari ini sebagai, anak dari prodi Telkom yang ada di Pens ini. Baik, jadi, TR ini juga salah satunya dari induknya Telkom Iya gitu ya, betul Mbak Putri, Pak? iya. Ada Telkom, tapi, ini juga apakah mengarah ke IT, Pak, kalau TRI ini? Mungkin nanti ada sedikit beda sama di IT ya. Kalau di IT mungkin nanti lebih ke arah sisi ke software developer dan sebagainya, tapi nanti di sini kita menyiapkan di sisi jaringannya. Jadi di suatu perusahaan atau, di suatu instansi pemerintah, nanti otomatis nanti butuh suatu, jaringan untuk mengcover semua fasilitas infrastruktur yang ada itu ya. Jadi nantinya dari sisi prodi TRI nanti lulusannya paling nggak mereka bisa menyiapkan di sisi gimana sih infrastruktur jaringannya, bisa mendevelop juga ke sisi cloud-nya, bisa mendevelop juga di sisi, security jaringannya, termasuk nantinya di sisi aplikasi-aplikasi, di dalam jaringan itu sendiri. Oke, baik, Bapak. Nah, kalau di prodi TRI ini ada apa aja? Ada D3 atau ada, D4 gitu, Pak? Saat ini kami masih membuka untuk yang di D4 saja. Jadi sejak tahun 2021 kami masih buka satu kelas dan sejak tahun kemarin, di 2024 ini ya, kita sudah membuka, 2 kelas untuk yang di prodi TRI ini. Dan insyaallah nantinya di tahun depan kita akan buka 3 kelas. Waduh, berarti, sebelum tahun ini kita, dari prodi TRI ini hanya membuka satu kelas begitu, Pak? Iya betul.
Baik. Nah, untuk pendaftarannya nih Pak, jalur dari TRI ini apa aja? Untuk pendaftarannya hampir sama ya di PENS pada umumnya ya. Jadi mungkin nanti di awal itu nanti ada lewat prestasi atau nantinya SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis, ke Prestasi. Setelah itu nantinya dari adik-adik calon mahasiswa, nanti juga setelah nantinya dari prestasi nanti seandainya tidak lolos, nantinya masih ada yang tahap kedua, yaitu nantinya dari tes tulisnya. Kemudian nantinya dari tes tulis nanti kalau nanti masih belum lolos nantinya masih ada kesempatan masuk ke mandiri. Baik. Di prodi TRI ini apakah ada golden ticket Pak, seperti prodi-prodi yang lain begitu? Ya betul, betul sekali Mbak Putri. Jadi yang di sini kita mulai tahun kemarin tuh kita ada namanya lomba IONIK ya, yaitu lomba IoT dan networking. Jadi ini udah tahun kedua dan kemarin di bulan November, ya di tanggal 2 November kita melaksanakan yang IONIK yang kedua ya. Dan yang di juaranya ini, karena nanti ini kita peruntukkan untuk siswa-siswi SMA sama SMK se-Indonesia. Jadi yang kemarin juara satu, baik itu yang di IoT sama di networking, ini semuanya kita kasih golden ticket untuk bisa masuk ke prodi TRI. Jadi kemarin tuh di lomba IoT ada satu timnya ada 2 siswa, dan juga nanti ya di networking juga ada 2 siswa. Ini ada 4 siswa ini kita berikan golden ticket untuk bisa masuk ke prodi TRI. Waduh, wah ini kesempatan ya Pak buat, Iya betul. teman-teman nih atau mungkin ini juga bisa reminder untuk calon maba-maba 2025 nih. Iya Kalau di betul, prodi TRI sendiri juga membuka lomba dan kesempatan buat teman-teman nih untuk mendaftar di mhm, prodi betul. ini, begitu. Nah Pak, mungkin karena kan tadi kita juga udah berbicara tentang, jalur pendaftaran nih di prodi TRI. Mungkin tantangan utamanya kalau mengembangkan prodi TRI itu apa aja begitu? Baik Mbak Putri, jadi yang di sini kan, kita otomatis prodi yang baru ya TRI ini ya. Jadi pada waktu yang di awal kita membangun yang di prodi ini, kami mencoba untuk melihat ya potensi-potensi yang ada di sekitar kami gitu ya. Jadi nanti istilahnya menganalisis SWOT itu ya, yang nantinya itu dia strong, weakness, dan dia sendiri dia opportunity, termasuk nantinya sendirinya threat-nya juga itu ya. Jadi kami melihat ternyata yang di Prodi TRI ini sudah ada beberapa kampus yang ada, Prodi TRI ya, termasuk yang di UGM, Sekolah Vokasi UGM, ada Prodi TRI, kemudian di Politeknik Negeri Lampung juga ada TRI, kemudian nanti ya di Politala Tanah Laut itu juga ada TRI dan sebagainya. Sehingga di tahun 2022 kami berinisiatif ya, kemudian, tahun 2022 itu saya ingat, saya kunjungan ke Prodi TRI-nya di Sekolah Vokasi UGM, yang di sana kita akhirnya bersepakat untuk membentuk suatu asosiasi ya, Prodi TRI se-Indonesia gitu ya. Akhirnya di tahun 2022 di bertempat di UGM, ini, kita membentuk asosiasi namanya APRIJA, Asosiasi Prodi Rekayasa Internet dan Jaringan Komputer. Jadi saat ini sudah ada 10 kampus se-Indonesia yang, tergabung dalam, APRIJA atau asosiasi ini ya. Dan saat ini yang ketua asosiasinya dari Kaprodinya TRI UGM, kebetulan saya sendiri didapuk sebagai ketua dewan penasihat untuk yang di, gereja tersebut. Nah ini tantangannya terutama saat ini yaitu nantinya gimana kita membentuk suatu kurikulum yang sama ya, yang secara nasional dipakai, untuk yang di semua prodi TRI gitu ya. Dan nantinya juga gimana kita secara aktif, untuk mensosialisasikan adik-adik mahasiswa kita dan juga nantinya alumni-alumni kita ke perusahaan-perusahaan baik itu skala nasional maupun skala internasional. Makanya sejak tahun di 2022, di waktu kita deklarasi Abrija ini di UGM, kita juga ada lomba di tingkat, nasional ya. Waktu itu yang di UGM itu ada lomba networking untuk mahasiswa, kemudian di tahun 2023 ini pelaksanaan di PENS. Jadi waktu itu kita didapuk sebagai tuan rumah untuk perkumpulan asosiasinya ini, termasuk kita mengadakan lomba Yonik yang pertama kali waktu itu. Oh, yang pertama kali tahun lalu begitu ya, Iya Pak, betul Mbak Putri. Ioniknya. Nah, Iya Aprija ini kan asosiasi ya, Pak, ya, iya betul. antara, beberapa dosen dengan, prodi-prodi TRI yang ada di Indonesia. Iya Salah betul. satunya ada dari UGM, ada dari PENS ini. Iya Mungkin betul. apakah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa gitu, seperti catering dan lain-lain? Ya, jadi untuk yang di kegiatan mahasiswanya saat ini memang fokusnya ke arah lomba ya. Jadi untuk di sisi apa istilahnya dari sisi prodinya sendiri kita secara aktif baik itu yang di grup maupun nanti secara baik secara online maupun offline nantinya
kita berdiskusi untuk mengembangkan dari prodi TRI ini, termasuk ada beberapa sertifikasi, ya ada di kampus yang lain udah ada dan di kita belum ada, kita saling sharing satu sama lainnya. Kemudian ya di si mahasiswanya, ini kegiatan lomba dan sebagainya, otomatis mereka akan diikutkan di dalam kegiatan lomba-lomba yang kita adakan itu ya. Dan di PEN sendiri ada mata kuliah pilihan kreativitas atau MPK. Nah, ini mahasiswa yang telah terlibat aktif di dalam pelaksanaan lomba sebagai panitia, ini kita beri semacam konversi SKS, satu SKS untuk sebagai panitia pelaksanaan lomba ioniknya itu. Oke. Nah, Pak, kalau ini kan tadi sempat, dibilang kalau misalnya nih, kalau ada mahasiswa yang Ionic itu bisa Iya, dikonversi jadi iya betul. panitia. Namun apakah, membuka untuk mahasiswa lain untuk menjadi panitia di Ionic ini? Sebenarnya kita juga membuka diri ya, jadi artinya yang di sini kan, bisa jadi yang di, lomba ionik ini sementara kita gagas dari prodi TRI, nanti ke depannya bisa jadi akan menjadi, untuk prodi-prodi yang lainnya untuk bergabung juga itu ya. Jadi yang kemarin sementara ini kita juga ngundang dari prodi induk kita, prodi Telkom untuk ikut berpartisipasi di dalamnya itu ya. Jadi nanti ya sini, untuk yang di prodi yang lainnya yang kelihatannya dalam tanda kutip ini berkorelasi dengan di TRI, mungkin nantinya di IT, atau mungkin nantinya di teknik komputer atau yang lainnya, nantinya bisa kolaborasi untuk menyelenggarakan dari lomba ionik ini. Oh, baik. Nah, mungkin saya ini penasaran, Pak, apa Hmm. sih yang dipelajari secara garis besar di prodi TRI? Gitu. Baik, Mbak Putri. Jadi nanti ya di prodi TRI ini kita membaginya menjadi 8 semester gitu ya. Jadi karena ini selama, 4 tahun sehingga yang kan kita juga mengikuti kurikulumnya dari pemerintah yaitu dia MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini nantinya, dari 5 profil lulusan yang tadi saya sampaikan yaitu nantinya di bidang developer, internet developer, nanti di bidang internet, engineer, nanti ada di sisi cloud computing, di sisi IoT dan di sisi security. Ini nantinya kita akan bagi di masing-masing semester. Kemudian nantinya sini di masing-masing semester ini, nantinya mereka selain diasah di sisi kemampuan kompetensi di 5 bidang tadi, ini juga diasah kemampuannya di bidang soft skill gitu ya. Jadi ini semacam kayak kita arahkan mereka untuk kerja kelompok, kita arahkan juga nantinya, ini kita mulai tahun ini, kita udah ada namanya teaching factory. Jadi yang di tahun kemarin kita membuat yang namanya project based learning atau PBL. Nah, nanti ya di mulai tahun ini kita udah ada lab-nya untuk yang di Teaching Factory untuk bikin suatu produk, yang nantinya akan dihasilkan dari mahasiswa prodi TRI. Nah, mungkin boleh salah satu contohnya dari produknya Teaching Factory itu apa, Pak? Ya, untuk yang di saat ini kami produknya di bidang smart agriculture, Mbak Putri. Jadi saat ini ada tipe 3 jenis produk yang sudah kami hasilkan, yaitu nantinya ada namanya, kami namakan tanah pintar. Jadi tanah pintar ini untuk mendeteksi kesuburan tanah, kemudian ada namanya air pintar untuk mendeteksi kualitas dari airnya, kemudian nanti ada namanya cuaca pintar untuk memonitoring suhu yang ada di suatu lingkungan pertanian. Jadi di 3 produk ini mulai dari sisi proses assembly sampai nanti di proses packaging-nya, ini semuanya dilakukan oleh, mahasiswa prodi TRI gitu ya. Dan nanti kita juga sediakan di Teaching Factory ini ada namanya R&D nih ya, jadi Research and Development-nya. Jadi mau kita sediakan ada AI server, ada 3D printing, ada drone-nya untuk membuat pemetaan, dan nantinya untuk melakukan semacam kayak, apa istilahnya, deteksi hama penyakit tanaman yang ada di wilayah pertanian. Jadi dari produk yang sudah kita hasilkan ini, semoga nantinya dari mahasiswa mereka mendapatkan suatu skill ya. Jadi skill-nya bukan hanya di si hard skill mereka menguasai di si teorinya atau konsepnya, tapi mereka juga menguasai secara langsung di bidang pembuatan suatu produk yang nantinya akan dihilirisasi ke masyarakat. Baik, jadi, mahasiswa ini tidak hanya pandai dalam hard skill namun juga soft skill Iya begitu. betul Mbak Putri. Nah, Pak, kalau tadi kan sempat ada kita membahas tentang agrikultur ya, Pak, Iya pertanian. Nah, iya. kira-kira dalam pembuatan produk tersebut apakah bekerja sama dengan, pertanian atau lembaga-lembaga tertentu? Iya betul Mbak Putri. Jadi untuk yang di sini, kebetulan, sejak tahun kemarin kita berkolaborasi dengan beberapa soalnya kita kan dari PEN sih ya. Kalau dari PEN sendiri kan yang kan kita, tahunya masalah teknik dan sebagainya. Kita tahunya cara membuat, suatu perangkat dan sebagainya. Padahal ini kan produk suatu pertanian yang notabene ini kita tidak menguasai keilmuannya.
Hanya kita kolaborasi dengan beberapa dinas, yaitu nantinya ada 2 dinas yang kita kolaborasikan. Yang pertama dari Dinas Pertanian Gresik, kebetulan kita udah ada MOU dengan pihak kepala dinasnya, Bapak Eko. Kemudian yang kedua kita ada dengan BPP atau Balai Penyuluh Pertanian di Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Dari 2 daerah ini kita berkolaborasi termasuk nantinya kita juga dari pakar di bidang pertanian. Yang pertama pakar di bidang, penyakit tanaman dari Unmus Jogja, ada Bu Dina, kemudian, kita juga mengajak kolaborasi dengan pakar di bidang ilmu tanah dari Institut Pertanian Jogja, yaitu Pak Ferensi Kausar. Sehingga dari sini kita ada suatu semacam kayak validasi itu ya. Jadi produknya udah kita buatkan, yang kita develop itu ya, nanti kita juga ada validasi dari pakar di bidang pertanian dan kita bisa langsung menguji di lahan pertanian yang ada di Jogja sama di Gresik. Bahkan mereka mahasiswa ini, mereka terjun langsung ya ke lahan pertanian itu ya, jadi berpanas-panasan dan sebagainya itu ya. Wah, seru sekali, Pak, bermain ke pertanian Iya gitu, apalagi betul. PES ini kan bukan pertanian ya, Iya tiba-tiba betul. dihadapkan dengan, bagian-bagian seperti pertanian karena kita juga membuat teknologi Iya begitu. betul. Berarti ini teman-temannya langsung ke Gresik sama ke itu, ke daerahnya gitu, Pak? Iya betul, Mbak Putri. Jadi kita harapkan di mahasiswa juga mereka bisa langsung untuk terjun ke sana dia. Jadi untuk menguji secara langsung alatnya dia. Jadi alatnya udah kita buat, nantinya kan perlu dilakukan uji secara langsung ya. Karena nantinya bisa jadi ini nanti ada semacam kayak beda karakteristiknya, nantinya beda informannya juga nantinya beda karakteristik dari sisi perangkatnya. Sehingga nantinya perlu dilakukan pengujian secara langsung di lokasi pertaniannya itu. Nah, kalau misalnya kita ke lokasinya nih, Pak, itu Mhm. untuk biaya pribadi atau dari PENS? Kebetulan, selama 2 tahun ini kami mendapatkan dana hibah dari kementerian, Mbak Putri. Jadi akhirnya dari dana hibah ini kita setup, lab teaching factory, kita arahkan untuk mahasiswa ini nanti juga terlibat di dalamnya. Kita arahkan juga nantinya untuk berkolaborasi dengan pihak dinas, dengan pihak kampus yang lainnya, sehingga yang namanya, triple helix ya. Jadi nantinya dari sisi kampus, dari sisi mitra industri, dan juga nantinya dari pemerintah. Jadi di mitra kampus atau mitra industrinya, kita juga menggandeng dari PT TIM sama PT AWS, yaitu Amazon Web, Services yang ada di Jakarta, untuk mensupport dari kegiatan yang kita lakukan ini. Waduh, keren sekali bukan Sobat Siniar? Ternyata Prodi ini juga tidak hanya terjunnya tuh ke teknologi, setiap hari harus ngelihat, Iya betul. komputer, tapi juga turun ke lapangan ya, Pak, termasuk ke Iya pertanian, betul, Mbak Putri. begitu. Nah, Pak, saya ini, eee, penasaran nih, kalau di IoT nih, prospek lulusannya tuh apa kalau di Prodi ITERI? Baik, kalau untuk yang jadi untuk yang saat ini kemarin ada berapa semacam kayak survei ya, survei yang, dari sisi semacam kayak di lembaga terkait yang untuk yang di, lulusan atau nantinya berapa profil yang nanti akan banyak dijumpai di lapangan kerja itu ya. Jadi yang salah satunya nanti ada bidang di IoT, di bidang cloud, di bidang big data, di bidang AI dan sebagainya. Nah nantinya kalau nantinya kita mau runut, maka nantinya di bidang AI, atau di bidang IoT, di bidang cloud computing, di bidang jaringan, sama nanti di bidang security, ini sudah dikuasai oleh anak-anak dari atau alumni dari, TRI TRI, nantinya. begitu. Nantinya untuk apa istilahnya, bidang yang lain otomatis ini kan suatu tantangan bagi mereka untuk men-challenge ya, nantinya untuk menambah kompetensi mereka, sehingga nantinya mereka, punya kompetensi yang lebih ya. Apalagi di TRI ini kita juga bekali dengan sertifikasi ya. Jadi saat ini, sertifikasinya memang kita masih berikan dari, skala nasional, yaitu dari BNSP, Badan Nasional Standar untuk yang di profesinya itu ya. Kemudian nanti di sini kita juga bekali dari yang skala internasional, tapi ini masih berbayar ya, jadi dari Cisco untuk di bidang jaringan, kemudian nantinya sini dari, AWS untuk di bidang cloud computing, dan juga nantinya dari Huawei. Tapi khusus Huawei karena kita sudah ada MOU, ini bisa mendapatkan secara gratis ya, untuk yang di sertifikasinya. Ya, kecuali dari AWS dan yang pertama tadi, Cisco, dari Cisco gitu. iya, Oke, Pak. Nah, Pak, mungkin, kita kan beberapa kali tahu nih ada mmm, MSIP, iya betul. kemudian ada, apa, yang magang di luar negeri itu, Pak, Iya ISMA, ISMA, iya, begitu. Nah, apakah dari prodi TR ini ada perwakilan mahasiswa yang masuk ke ISMA? iya. Betul, Mbak Putri. Jadi sejak tahun 2023 tahun kemarin ya. Jadi, pada waktu itu kita, di TRI karena waktu itu yang ISMA ini yang boleh,
mengusulkan yang semester 5 tuh ya. Jadi akhirnya kemarin yang dari TRI ini kita mengirimkan sebanyak-banyaknya yang bisa ikut yang di ISMA ini alhamdulillah di tahun kemarin, ini ada 3 mahasiswa yang pergi ke luar negeri ya. Jadi yang ikut ISMA nih ya. Yang pertama kemarin ke Korea, yang satunya Mas Fahri itu ke Jerman, kemudian nanti yang Mas Afif itu ke UK, ke Inggris. Jadi yang ke Korea tadi Mas Abrar. Jadi ini yang di tahun, kemarin. Alhamdulillah di tahun ini masih stabil, jadi kita masih ada 3 mahasiswa yang kita kirim juga ke luar negeri. Yang pertama Mas Ferdias ini sama Mas, ini Safwan ini ke Portugal, kemudian satu lagi ini ada Mas Dava ini ke Nederland, ke Belanda. Waduh, keren sekali ya, Pak, begitu. Nah, mungkin apakah dari prodi ini menyediakan seperti bimbingan sebelum atau konsul-konsul begitu terkait dengan MSIP ataupun dengan ISMA? Iya, terus terang ya di masalah ISMA terus kita ini ya, dorong anak-anak atau mahasiswa ini untuk ikut di dalamnya dia. Jadi untuk yang di sisi apa istilahnya, atau kegiatan yang baik itu yang di skala, nasional maupun internasional, ini terus kita dorong untuk, mahasiswa ini untuk terus aktif ikut di dalamnya dia. Sehingga nanti di sini untuk yang di apa istilahnya, kita wadahi mereka, kita terus motivasi mereka, sehingga nantinya sejak awal ini udah terus kita bimbing gitu ya. Jadi nantinya di awal sebelum mereka misalnya di semester 5, mungkin nanti di semester 4 atau semester 3 ini udah kita arahkan, nantinya kita semangati mereka untuk ikut ISMA dan sebagainya. Sehingga nantinya apa aja yang dipersiapkan, mereka sudah mengetahui sejak awal itu ya. Dan untuk yang di apa istilahnya, MSIP sendiri, alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan PT TIM. PT TIM ini PT Tekno Internasional Mandira Jakarta. Kebetulan, ini memiliki flagship-nya MSIP, yang studi independen, dan di tiap tahun kita ada sekitar 10 mahasiswa yang kita kirim ke sana untuk ikut yang di studi independen yang dari PT TIM. Jadi mereka akan dibekali kemampuan hard skill-nya di bidang AWS Cloud Computing, nantinya mereka juga akan dapat sertifikasi di bidang AWS-nya, kemudian yang kedua mereka juga akan mendapat pembekalan tentang masalah soft skill-nya di sana itu. Aduh, ternyata nggak hanya dapat sertifikasi tapi pembekalan juga Iya ya, betul Mbak Pak. Putri. Wah, memang prodi TR ini sangat mensupport mahasiswanya ya, Pak, Iya begitu. betul. Nah, Pak, selama beberapa tahun menjadi seorang kaprodi, keunggulan dari prodi TR ini apa dibanding dengan kampus lain? Eee, Paling ya di masing-masing keunggulan kan mesti ada suatu keunikan ya di masing-masing prodinya dia. Jadi untuk yang di apa istilahnya kalau dari prodi TRI sendiri ini kan kita ada semacam kayak 10 prodi TRI se-Indonesia dia. Kalau yang di UGM sana mereka lebih fokusnya ke, bidang ke jaringannya, maka yang di TRI ini kita coba tambahkan dengan kemampuan yang lainnya Mbak Putri. Jadi nanti di sini kita tambahkan dengan IoT-nya, kita tambahkan dengan sisi, security-nya, keamanan jaringannya dan sebagainya. Sehingga nantinya di mesoter ini nantinya memiliki bekal, bukan hanya mereka menguasai di sisi gimana sih setting up suatu infrastruktur infrastruktur jaringan, tapi nantinya mulai dari jaringan yang di tingkat premise atau yang di tingkat, perusahaan, sampai nantinya di tingkat, cloud computing-nya. Kemudian nanti di sini mereka juga dibekali dengan gimana sih cara pengamanan di si jaringannya, termasuk nantinya saat ini sedang banyak booming. Sejak tahun 2018 Indonesia mencanangkan, Indonesia Revolusi Indonesia 4.0 ya, atau nantinya Indonesia 4.0. Nah, ini kan semuanya beralih ke IoT dan sebagainya. Ini kita juga bekali, mahasiswa ini dengan, kemampuan di bidang IoT. Nanti di bekal IoT ini, untuk mahasiswa ini bukan hanya mereka nguprek di sisi alat lab yang sudah kita sediakan, tapi nantinya mereka juga dengan PBL, Project Based Learning, dengan Teaching Factory, mereka langsung membuat suatu produk, yang nantinya akan bisa langsung digunakan di masyarakat sana. Aduh, jadi kita tidak hanya berkutik pada itu ya, Pak, teori, Iya namun betul, juga Mbak. langsung turun ke lapangan. Kita juga bisa teaching factory, kemudian ada Iya betul. PBL, seperti tadi yang harus turun ke lapangan untuk ke bidang pertanian, begitu ya, Pak? Saat ini kita sudah mengembangkan bukan hanya di pertanian, jadi ada yang namanya Smart Campus yang saat ini, sedang kita kembangkan ya, sehingga nantinya kalau pertanian terus mungkin nantinya mereka bosen ya, nantinya kok tiap, ini turun ke sawah dan sebagainya tuh ya. Ini kita bekali juga nantinya biar ada ketika ada tamu datang tuh ya, ini ada suatu hal yang bisa di-show up itu ya, nantinya ini, saat ini sedang kita siapkan untuk yang di bidang di Smart Campus-nya itu. Baik. Termasuk nanti yang di Smart City ya. Jadi kita udah siapkan perangkatnya, sudah kita siapkan untuk yang di sisi, alat labnya, sehingga nantinya ini akan diuprek oleh mahasiswa, baik itu yang di PPL maupun nanti mereka di teaching factory-nya itu. Aduh, keren sekali nih.